Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Permaisuri telah mengenal Ye Beijing untuk waktu yang lama, meskipun dia tidak berada di dunia yang sama, tetapi dia telah mendengar tentang Ye Beijing, dan dia memahami aturan yang terkandung dalam kultivasinya, dan bagaimana dia mendapatkan alamnya saat ini. Namun, pengejaran kekuatan Ye Beijing jelas sangat berbeda dari yang lain. Dia tidak mengejar alam untuk melawan musuh yang lebih kuat, atau cara perlindungan seperti anti-inflamasi, yang membutuhkan kekuatan besar untuk melindungi segala sesuatu di sekitarnya. Ye Beijing sebenarnya bukan orang yang rumit, seperti cara dia berkultivasi, pengejarannya adalah yang paling ekstrim. Jalan keinginan. Faktanya, dari sudut pandang Ye Beijing, dia tidak memiliki niat buruk, dia hanya mengejar apa yang telah dia kembangkan. Apa jalan Anda? Saya tidak peduli, tetapi jika dia tidak ingin Anda memaksanya, Anda akan kalah seperti semua pertandingan yang Anda mainkan hari ini. Permaisuri memandang Ye Beijing dengan serius dan mengucapkan kata-kata paling penuh kebencian dengan nada yang paling lembut. Permainan yang telah dimainkan Ye Beijing begitu lama tidak, dia ingin Ye Beijing mengerti bahwa IQ-nya dan permaisuri sama sekali tidak pada level yang sama. Kamu memang sangat pintar, tapi tidakkah Anda mempertimbangkan kekuatan seperti apa yang Anda miliki ketika Anda mengatakan hal-hal besar seperti itu? Sekarang aku hanya perlu menggerakkan pikiranku, aku dapat dengan mudah membunuhmu. Mata Ye Beijing tiba-tiba melonjak dengan niat membunuh, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang ganas. Kamu bukan satu-satunya yang ingin membunuhku selama bertahun-tahun, dan kamu bahkan bukan yang terkuat. Sekarang saya masih hidup. Tebak mengapa permaisuri tidak takut sama sekali, dan bahkan menatap Ye Beijing, matanya penuh provokasi. Mata permaisuri penuh dengan keraguan. Ye Beijing, meskipun dia meremehkan kekuatan permaisuri, dia tahu bahwa bukan kebetulan permaisuri bisa bertahan. Bahkan sekarang, pada saat ini, dia memiliki kepercayaan mutlak di hadapannya, dan dia tidak akan jatuh, pikirkan saja. Dengan akal Anda, bahkan jika Anda mencapai alam tertinggi, itu saja. Bahkan, terkadang saya tidak memahaminya, tetapi itu belum tentu hal yang baik. Permaisuri tiba-tiba tersenyum anggun, mengambil teko dan menuangkan secangkir teh untuk Ye Beijing. Saya bukan musuh. Mulai saat ini, hanya untuk mengingatkan saya, jika Anda bersedia, saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan, tetapi jika Anda dipaksa untuk gagal, saya akan membiarkan Anda mengerti bahwa di mata saya, Anda sangat jelas terlalu lemah dalam kekuatan untuk kekuatan permaisuri, tetapi untuk keabadian para dewa. Cermin 9 elemen ketiga, dan Ye Beijing cukup kuat, dia memiliki terlalu banyak. Keenam, alam surga menginjak berat adalah satu. Ancaman ketiga memang agak luar biasa. Ye Beijing tidak bisa mengerti bahwa meskipun dia tidak sepintar permaisuri, dia tidak murni. Faktanya, Anda telah membuat begitu banyak komentar. Hanya untuk memprovokasi kebencian saya kepada Anda. Atau untuk menyerang musuh saya, sehingga Xiaoyan akan menjadi memusuhi saya dan memaksa saya untuk meninggalkan permaisuri. Permaisuri, Anda benar-benar menghitung Ye Beijing memikirkan hal ini, tetapi itu menghabiskan banyak kekuatan otak. Lagi pula, dia tidak sebaik permaisuri, hanya menggunakan pemikiran inersia untuk menganalisis niat sebenarnya dari permaisuri. Anda terlalu khawatir, apa yang baru saja saya katakan kepada Anda adalah makna yang dangkal, dan tidak ada niat untuk memaksa Anda pergi. Jika saya bisa, Sensi berharap untuk berteman dengan alam kuno iblis abadi. Xiaoyan pasti banyak membantu dengan pergi ke alam kuno iblis abadi, dan bantuan ini bahkan terkait dengan kelangsungan hidup alam kuno iblis abadi. Apakah saya benar? Meskipun permaisuri berada di tengah-tengah larangan, tampaknya beritanya masih terinformasi dengan baik. Kapan Xiaoyan kembali dan membawanya kembali? Pembangkit tenaga listrik abadi dari 50.000 dewa di alam kuno iblis abadi. Dia mengetahui semua ini dengan baik, dan pavilion 1000 mesin adalah sarana terkuat permaisuri. Jaringan informasi yang dibentuk oleh organisasi besar yang tersebar di seluruh Divine Creek ini dapat mengendalikan hampir perubahan seluruh sistem ilahi. Jadi dalam banyak kasus, bukan permaisuri yang pintar, tetapi dalam menghadapi informasi yang besar dan akurat, banyak hal yang dapat dianggarkan. Itu benar, Xiaoyan mengambil tindakan untuk memperbaiki staf dunia untuk alam kuno iblis abadi. Ye Beijing menjawab,
Tidak sulit untuk melihat dari matanya bahwa untuk permaisuri, dia benar-benar mengabaikan kekuatan pihak lain. Kekuatan adalah perwujudan kekuatan, tetapi dengan kekuatan tanpa akal, banyak hal akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Beijing sebenarnya mengagumi permaisuri dari lubuk hatinya. Dengan cara ini, semuanya dibersihkan, dan permaisuri memiliki ekspresi santai di wajahnya, seolah-olah misteri aslinya telah terpecahkan. Ye Beijing membuka matanya lebar-lebar karena bingung, dan permaisuri tersenyum. Ye Beijing Xianquan tidak bisa melihat, dibandingkan dengan wanita di depannya, Ye Beijing hanya merasa bahwa permaisuri Cheng Fu menakutkan, dan setiap perubahan ekspresinya tampaknya dikendalikan dengan baik, dan dia tidak bisa menembus hatinya sama sekali. Izinkan saya mengajukan pertanyaan, apakah swirl emas yang pernah Anda lihat? Permaisuri menanyakan pertanyaan ini, dan sebelum dia mengambil cangkir tehnya, dia tiba-tiba berhenti, dan bergumam dengan suara rendah tanpa melihat ke atas. Mengenai Chang Xiye, Beijing, saya jelas telah melihatnya, saya tidak tahu berapa kali. Namun, dia tidak tertarik pada Chang Xiye Beijing, lagi pula, dia sepertinya tidak pernah terganggu. Ye Beijing berpikir dengan hati-hati sejenak, menggelengkan kepalanya, dan mulai mencari ingatannya. Setelah beberapa saat, Fang menjawab, tidak sama dengan Chang Mes yang saya lihat sebelumnya, meskipun memang ada perbedaan pada topengnya, saya mungkin ingat bahwa permaisuri totem yang tampaknya memiliki mata yang sama dilukis di topeng. Setelah mendengar ini, Fang meminum teh yang dipegang di mulutnya, dan perlahan meletakkan cangkir teh, dan jari-jari giok yang aneh serta cangkir teh tampak seolah-olah hangat secara alami. Dan halus dan penuh kilau adalah 3 mata Dao Xian Huang berbicara lagi. Ye Beijing tiba-tiba mendengus ketika dia mendengar ini, dan matanya menatap permaisuri dengan kaget, dan pada saat ini dia sepertinya tidak lagi meragukannya. Apa yang dikatakan permaisuri sebelumnya, dia sekarang percaya bahwa permaisuri pasti memiliki pemahaman tentang Chang Nes, dan masih memiliki pemahaman yang mendalam. Segera, permaisuri ingin menunjuk sedikit, dan sebuah gulungan gambar muncul, di mana bayangan hitam lebar digambar, dan wajah bayangan hitam ini dengan topeng. Pada topeng ini ada 3 totem yang mirip dengan mata. Ye Beijing menunjuk kenis panjang di gulungan dengan wajah kaget, dan segera menunjukkan, permaisuri segera menyingkirkan gulungan itu dan menatap Ye Beijing. Alis Willow-nya sedikit mengernyit, menarik, dia benar-benar berubah, dan apakah Anda melihatnya juga? Ye Beijing tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Permaisuri mengangkat kepalanya, menatap Ye Beijing dan menggelengkan kepalanya. Sekarang kamu adalah mangsanya, aku belum melihatnya, tetapi mangsa sebelumnya telah melihat permaisuri dan berkata perlahan. Wajah Ye Beijing menjadi aneh ketika dia mendengar ini. Tampaknya bahkan mereka yang sekuat Anda takut pada hal ini. Kata-kata permaisuri tampaknya benar-benar terkejut. Pada malam hari, Beijing, dia tidak pernah memperhatikan kuil Changsu sebelumnya, dan dia tidak peduli tentang itu, tetapi kata mangsa permaisuri membuat Ye Beijing merasa tidak nyaman. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak, dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.